Action. Conversation is on. Oke, selamat pagi, mungkin siang dan sore atau malam bagi Sobat Podcast. Kali ini kita bersama-sama akan berbincang-bincang dengan Caleb Ramot Gemilang. Oke. Halo Caleb, mana kabar? Halo, baik. Oke, udah lama ya kita nggak ketemu. Ya mungkin sejak lu pindah ya, 2018 nih. Sejak kamu pindah dari Surabaya nih ya. Iya. Oke, Ya. kegiatan lu apa nih sekarang, Caleb? Saat ini kan kebetulan kemarin dipanggil timnas, cuma nggak bisa join karena lagi cedera. Jadi belakangan ini 2 bulan lagi rehab ini, lagi fokus rehab, pemulihan dari cedera. Cedera apa, Caleb? Cedera meniskus. Itu tuh ada di lutut gitu loh. Oke. Tapi udah baikan gimana? Gitu. Atau sekarang gimana? Udah baikan atau belum? Sekarang sih udah jalan 2 bulan, memang lebih baik. Cuma kita kan masih harus tetap konsultasi ke dokter gitu. Karena kan kadang-kadang masih ngilu, kadang-kadang enakan, kadang-kadang ngilu. Jadi masih harus tetap konsultasi ke dokter lah. Ya doain aja lah, semoga bisa segera 100% pulih. Gitu. Iyalah. Itu persiapan untuk tim untuk ke mana? FIBA Asia. Jadi FIBA Asia ya. Nanti November, nanti tanggal 14 November. Di Jakarta kah atau di mana? Ada kualifikasinya. Nggak di Thailand. Jadi di bubble gitu. Jadi semua negara, ada negara Korea sama Thailand, ditaruh di situ. Jadi di bubble, kayak di karantina gitu. Oke. Gitu. Oke, semoga lancar semua. Lu juga cepat pulih deh. Kita sedikit ngomong-ngomong nih, Caleb. Lu suka basket sejak kapan nih? Sejak 1 SMP. Jadi waktu itu umur 13 tahun. Sejak 1 SMP ya? Iya. Lu kenapa suka basket? Biasanya kan kalau alternatifnya kan biasanya kan ada sepak bola lah, ada mungkin bulu tangkis atau apa gitu. Ya, jadi memang dari awal kan, dari SD itu kan pasti olahraga rakyat kita sepak bola ya. Apa-apa. Iya, kebanyakan kan bola. gitu. Terus ya, lapangan lebih gampang diakses, harga bolanya murah gitu, ada bola plastik, bola apa. Iya, betul. Semua gitu. Cuma waktu ke SMP, ternyata nggak ada eskulnya gitu kok. Di SMP tuh nggak ada eskulnya. Terus, badan saya tuh terbilang lumayan tinggi lah dulu. Ditawarin, udah cobain basket. Nah, nyobain, ternyata suka gitu. Seru juga gitu. Jadi, terus kan, apalagi waktu SMP, SMA gitu, basket tuh di kalangan perempuan tuh wah gitu ya. Iya, betul. Jadi waduh, lumayan nih dipopulerin. Iya. Lah gitu. Niatnya ke situ, salahnya ke situ. Gitu sih. Sama sih pengalamanku dulu ya. Bandingin aku suka bulu tangkis gitu kan. Kita sama-sama ikut pertandingan lah antar kabupaten gitu. Yang banyak ditonton sama cewek-cewek itu basket loh, bukan bulu tangkis. Bulu tangkis sepi, basketnya yang banyak. Dan pulang sama-sama juaranya yang paling dipuja-puja basketnya. Jadi bukan yang olahraga lain. Kalangan SMP SMA sih, iya sih. Iya masih. Gitu sih kok. Tapi sampai sekarang juga sama lah, Caleb. Kalian main juga dulu di IBL juga. Cewek-cewek juga banyak yang nonton juga kan. Gitu kan. Nah, terus lu mulai menekuni. Iya sih, cuma Lu mulai menekuni basket sejak kapan? Mulai serius nih misalnya. Nah, jadi waktu SMP kelas 2 itu ada pemanggilan untuk mewakili Kota Bandung. Namanya Pekan Olahraga Pelajar Antar Daerah. Jadi kan saya sekolah di Bandung. Kayak Porseni kalau nggak salah itu. Waktu itu saya dipanggil. Kayak Porseni gitu. Nah, saya salah satu pemain yang mewakili Kota Bandung di situ. Dan saya ingat waktu itu saya dapat uang 50.000 dari Kota Bandung gitu. Wah, saya senang waktu itu zaman SMP tahun 2003 gitu kan. Iya, lumayan deh.
lumayan ya dapat 50%. Jadi mikirnya, wah dari basket bisa dapat uang. Nah, terus berkelanjutan ke SMA. Waktu itu saya ke SMA kan pakai jalur NEM gitu. Ke SMA negeri pakai jalur NEM. Nah, waktu itu saya dapat keuntungan masuk SMA tanpa pakai NEM. Jadi bisa langsung masuk gitu, pakai jalur Karena prestasi itu ya, prestasi olahraga. Jadi si SMA-nya udah langsung nge-approach saya lah untuk masuk ke sana gitu tanpa pakai NEM gitu. Dan ya ke situ berlanjut terus sih kok. Itu awal mulanya sih di situ. Jadi mulai mewakili dan berhasil itu udah mulai, wah ternyata senang juga nih dapat sesuatu gitu ya. Oke. Caleb, satu hal ini yang aku mau tanya ke kamu nih. Pertama kali klub yang kamu masukin apa nih? Klub mana? Kalau klub profesional sih Satya Wacana Salatiga dulu. Satya Wacana Salatiga tahun 2011 bulan-bulan pindah ke CS sampai 2018. Oke. Itu berarti lu pindah kota dong? Dari Salatiga, dari Bandung ke Salatiga? Jadi klub si Salatiga ini tuh yang mensponsori itu dari sponsor Kota Bandung. Jadi saya tetap kuliah di Bandung, tetap nyelesain kuliah di Bandung. Jadi kalau misalnya ada seri-seri pertandingan, seminggu sebelum seri saya datang ke Salatiga gitu untuk latihan bareng. Gitu. Jadi waktu itu pas di Salatiga tetap home base-nya di Bandung gitu. Oke, jadi tetap home base-nya di Bandung, tapi kalau misalnya ada pertandingan seminggu sebelumnya lu ke Salatiga untuk bergabung, setelah itu tanding gitu ya. Oke, tadi agak kurang jelas. Jadi setelah dari Salatiga lu masuk ke klub mana lagi untuk menekuni basket? Lanjut ke CLS Surabaya. Oh, CLS Surabaya. Oke. Nah, dari 2014 sampai 2018. 2014 sampai 2018. Nah, kuliah lu kan di Bandung, Caleb. Lu pindah kuliah, kamu pindah kuliah atau gimana? Enggak, saya waktu 2014 lulus S1. Oh, lulus S1 saya pindah CLS. Di Bandung. Terus dipindah ke CLS gitu. Tapi di biografi kok lu lulusan Surabaya ya kalau nggak salah ya? Oh, itu S2-nya, saya S2 juga di Surabaya. Oh, oke. Di UPN ya? S2 bukan, di Narotama. Oh, di Narotama ya? Kelampis itu, di Kelampis. Iya, tahu sih, di Kelampis itu. Nah, Caleb, kalau sekarang menuju ke basket nih yang lu tekuni secara, sekarang kan sudah masuk ke taraf profesional kan gitu kan, sebagai atlet basket. Caleb, lu ini kan punya julukan ya kalau nggak salah Mr. 100% nih. Itu ngapain ada julukan itu, Caleb? Jadi tuh persentasinya 100%. Jadi misalnya saya 5 kali attempt nembak, 5-5-nya masuk gitu. Ada beberapa pertandingan saya berhasil melakukan itu gitu. Oke. Dan kalau lihat, aku sempat lihat sih dari video-video yang ada sih. Lu juga dibilang bagus dalam artian penetrasi ya, masuk ke dalam one on one dengan lawan dan sebagainya. Itu juga lu bermain lebih efisien, efektif. Ya memang aku sih nggak terlalu banyak tahu mengenai basket ya. Cuman aku lihat memang kalau dilihat lu dijuluki Mr. 100% sih rasanya memang layak sih lu dapet itu sih ya. Amin kok, amin. Terus motivasi apa yang lu bisa membuat lu maju sampai sekarang, Caleb? Jadi lu merasa aku nggak mau nih di posisi misalnya di posisi ini terus aku harus lebih bagus, lebih berkembang. Itu motivasi apa nih yang ada di dalam diri lu? Ya pertama ini ya kok ya, kita nggak bisa pungkiri lah kalau misalnya kebutuhan dunia ya kok ya, kita ngomong kebutuhan duniawi kita kan
pasti materi ya. Oke. Materi kan kalau misalnya kita bermain menjadi pemain yang lebih bagus, tentu saja akan beriringan dengan materi yang kita dapat gitu ya, Ko ya. Iya. Nah, beriringan dengan materi yang kita dapat. Tapi ternyata memang ada yang lebih penting dari itu gitu. Saat bisa kasih dampak yang baik gitu ke orang-orang sekitar gitu ya, Ko ya. Karena ketika kita lebih baik mainnya gitu, kita lebih bisa menunjukkan kalau kita sebagai pemain yang baik, tentu kan akan lebih didengerin lah sama orang gitu. Lebih didengerin, lebih dilihat. Nah, saat itu sih ujiannya kita harus gimana karakter kita, gimana sikap kita tetap baik gitu sehingga orang-orang tuh ngelihat saya tuh dampaknya positif gitulah. Itu sih yang target saya sih sebenarnya sih seperti itu sih. Oke. Nah, kalau kita bicara motivasi nih Kaleb, itu kan berarti lu pasti punya apa ya, semacam panutan deh gitu ya. Atau kalau bicara anak-anak sekarang sih bicaranya lu pasti punya seseorang yang lu idolakan gitu kan, baik di dunia basket maupun di istilahnya bukan di dunia basket juga gitu kan. Tapi kalau di dunia basket, lu idolain siapa? Kalau di dunia basket sih idolain ada dua pelatih dulu di Kota Bandung. Jadi ada Sandi Gunawan sama almarhum Sandi Gunawan sama Ricky Gunawan itu sih dua sosok yang menurut saya patut saya contoh lah mereka berdua. Oke. Kenapa lu istilahnya patut lu contoh dari mereka berdua? Karena mereka berdua total gitu, jadi menurut saya dia berdua memberikan hidup lain anak-anak ini memiliki karakter yang baik melalui bola basket gitu. Jadi mereka tuh menanamkan nilai-nilai yang baik melalui bola basket. Bagaimana kita disiplin, bagaimana kita berintegritas, bagaimana kita tanggung jawab dan lain-lain. Nah, itu tuh melalui bola basket. Dan hasilnya nggak selalu saya menjadi pemain bola baik, tapi hasilnya tuh di apapun itu, bisnis, menjadi guru, di dosen, apapun itu baik gitu. Itu yang saya gitu. Oke, ini agak putus-putus sedikit nih. Oke, kita ulang ya. Tadi aku coba nanyain siapa nih tokoh apa basket yang lu patut jadi panutan gitu kan. Lu ada dua orang, almarhum siapa tadi? Almarhum Sandi Gunawan sama Ricky Gunawan ya. Oke. Sekilas tadi lu bicarain bahwa mereka berdua itu bisa memberikan dampak gitu kan dalam dunia basket dan juga bagaimana mereka berintegritas gitu ya dalam dunia basket. Ya. Terus apa lagi yang bisa lu lihat dari dua orang ini, Kaleb? Ya itu sih dia banyak membantu anak-anak muda itu sih anak-anak yang mampu. Jadi harus main basket gitu. Jadi kan kayak dia disekolahin tapi harus tetap ikut main basket gitu, dan dari basket itulah mereka menanamkan nilai-nilai yang baik gitu. Contohnya tanggung jawab, disiplin, berintegritas dan lain-lain gitu, sehingga si anak-anak ini tuh nggak pasti akan jadi pemain basket yang bagus gitu, tapi minimal dia punya nilai-nilai yang baik ketika dia menjalankan hidupnya nanti ke depan gitu sih. Itu sih yang menurut saya yang saya kan gitu dari mereka gitu. Jadi saya berada di bantuan banyak dari mereka lah gitu. Oke. Kalau misalnya tokoh dunia, kalian basket? Putus ya, Ko ya?
Nggak terlalu sekarang nih. Kalau tokoh dunia sih, kalau tokoh dunia sih pemain basket mungkin Larry Bird ya. Kalau itu sih pemain basket pure sih. Iya. Itu Larry Bird sih idola lah dulu. Lo kenapa nggak milih kayak dulu itu ada Michael Jordan lah, ada zamannya Michael. Itu kan Larry Bird itu kan di atas Michael Jordan kalau nggak salah ya. Larry Bird itu Ya, lebih tua angkatannya Magic Johnson itu kan. Ya, benar. Angkatan-angkatan itu deh. Lo kenapa nggak? Kebanyakan kan sekarang tokoh-tokoh basket misalnya ada Kobe Bryant, ada dulu sebelumnya ada Michael Jordan, lalu ada bahkan ada Hakeem Olajuwon dan sebagainya. Lo kenapa nggak milih mereka nih? Kenapa kalau Larry Bird? Kalau mereka sih saya tetap amazed juga sih sama mereka. Cuma kalau Larry Bird tuh gerakan-gerakannya tuh masih bisa kita tiru lah kok. Kalau misalnya Kobe, Jordan gitu itu udah gerakan yang atletismenya udah di luar rata-rata gitu. Jadi mereka bisa ya mereka bisa akrobat. Ya gitu. Kalau di skill udaranya bisa berapa detik gitu kan. Kalau misalnya Larry Bird masih bisa ditiru, bisa dicontoh gitu. Jadi banyak nontonnya sih nonton Larry Bird gitu. Dulu. Nah, kembali lagi dari karir lu basket ya, Caleb ya. Lu kan dari Salatiga, klub lu, terus baru masuk lagi kamu ke CLS ya, ke CLS Knight. Setelah itu, aku sih bisa lihat lu di gereja gitu kan, selalu hadir di hari Minggu, tiba-tiba hilang gitu 2018. Dan aku gak tahu lu kemana. Nah, baru denger kamu pindah ke mana? Ke Jakarta. Iya. Ke Aspak kan, Jakarta 2018 itu kan, gitu kan? Iya. 2018. Memang lu kamu pindah ke Jakarta itu untuk dekat dengan keluarga atau memang atau lu istilahnya apa? Kamu mencari opportunity baru atau seperti apa sih sebetulnya? Itu tadi dua-duanya udah dijauh sama. Oh gitu ya? Emang bener gitu ya? Oke. Pertama opportunity baru, kedua dekat sama orang tua di Bandung gitu dan Barat. Itu sih kok. Padahal lu di CLS kan sudah pernah juara IBL kan? 2017. 2016 kan? 2016. Ya. Oke. Kamu nggak merasa rindu dengan kota Surabaya lah atau dengan teman-teman CLS atau apa? Rindu lah kok semua. Rindu semua lah ke mana-mana serba dekat gitu, apalagi mesnya di Kertaja gitu, jadi kayak di tengah-tengah gitu, jadi kemana-mana dekat. Ya rindu sih Surabaya, makanannya gitu semua. Nah sekarang kamu kan masuk ke mana? Indonesia Patriots ya kalau nggak salah ya? Indonesia itu sejak kapan? Dari Aspak ke itu Aspak atau Stapak sih? Sorry. Oh ya Stapak ya. Dari itu ke Indonesia Patriot udah berapa lama Caleb pindah? Tahun belakangan ini musim lalu tuh Indonesia ada program, kalau mereka kan jangka panjang 2023 nanti FIBA World di Indonesia tuan rumah 2023. Nah, jadi si pelatihnya tuh pengen si timnas ini ikut masuk di IBL. Nah, jadi bikin tim baru lah namanya Ina Patriots. Jadi pemain-pemain tim Ulin ya bikin tim baru di Ina. Itu pelatih dari mana? Dari mana? Armenia? Sorry. Dari Serbia. Oh, Serbia. Sorry, Serbia. Nah, kalau aku baca juga dari beberapa referensi yang ada, lo kan mengatakan pelatih Serbia ini agak beda nih. Dia lebih banyak menanamkan basic ya kalau nggak salah, fundamental. Ya benar. Di basket gitu kan. Fundamental, ya. Iya kan. Dan sometimes lu merasa boring nih. Kamu merasa agak bosan dengan cara melatih gitu. Tapi at the end kamu merasa ya memang fundamental basket ini memang perlu gitu kan. Nah itu gimana prosesnya? Ya benar. Prosesnya gimana? Sekali kok, karena fundamental itu tuh salah satu latihan yang membosankan, karena kan latihan dasar kita dribble lagi. Perasaan saya udah main dari umur 13 tahun sampai sekarang umur 29, udah 16 tahun
tetap aja fundamental ada terus gitu kan. Apalagi sama Coach Toro ini dari saya fundamentalnya tuh lama banget gitu, bisa sampai sejam sendiri dari latihan 2 jam, sejam fundamental gitu. Jadi kan kayak bosen terus tiap hari berulang. Pastilah ada kejenuhan gitu ya. Kejenuhan. Nah, itu sih kadang aduh sampai kapan ini harus fundamental. Tapi ternyata tuh fundamental itu sangat penting karena yang membedakan pemain yang hebat sama yang biasa aja tuh kadang-kadang hal-hal kecil itu fundamental gitu. Kadang-kadang hal fundamental, dan memang di Indonesia tuh kadang-kadang lupa gitu ya. Pengennya kan kayak misalnya kita nonton Kobe Bryant, kita lihatnya tuh hasilnya aja, wah si Kobe Bryant bisa nembak kayak gini. Tapi mereka nggak melihat bagaimana si Kobe Bryant latihan bertahun-tahun fundamental dan apa-apa sampai bisa di titik itu gitu. Jadi kita tuh kadang-kadang pengennya langsung aja bisa jadi kayak langsung aja instan gitu. Iya. Mereka juga melakukan fundamental, melakukan proses yang panjang. Iya. Aku juga pernah lihat sih tapi kebetulan karena aku memang dari kalau basket sih aku satu-satunya yang aku suka memang Michael Jordan karena apa ya istilahnya dia the god of basketball gitu kan kalau nggak salah. Benar. Kalau dia kalau sudah di udara nggak ada yang bisa ngalahin istilahnya gitu. Cuman aku memang lihat latihannya dia gitu kan. Dia lompat di pasir, lari-lari di pasir, kadang dia lompat di air dan sebagainya. Dan itu berat gitu. Tapi begitu keluar dari kolam renang, keluar dari lari, keluar dari pasir dan sebagainya, loncatannya gila. Seperti itu. Tapi itu butuh pengorbanan gitu ya. Nah, kalau mengenai masalah pengorbanan gitu, dalam tanda kutip nih pengorbanan gitu. Usaha apa sih yang Caleb lakukan nih sampai sekarang bisa menjadi Caleb yang sekarang ini? Usaha apa nih yang keras tuh yang kamu lakukan? Iya, tentu saja setiap keberhasilan atau kesuksesan pasti ada sesuatu hal yang harus dikorbankan. Contohnya waktu saya SMP dan SMA dan kuliah gitu ya. Saya kan harus kuliah dan juga harus basket gitu. Saya punya tanggung jawab ke orang tua tentang studi saya. Tapi saya juga cinta sama basket itu. Berarti saya mau jalan dua-duanya beriringan, harus ada hal-hal yang dikorbankan gitu. Nah, waktu itu saya untuk mengorbankan waktu bermain gitu. Jadi saya nggak ada waktu bermain sama teman-teman. Saya tahu prioritas itu. Jadi saya prioritasnya sekolah, kedua basket. Setelah itu ya prioritas lainnya menunggu gitu. Jadi memang harus ada yang dikorbankan gitu untuk. Nah, itu menurut saya itu usaha saya gitu. Usaha saya yang saya lakukan selama SMP, SMA, kuliah dan pas S2 gitu. Jadi ya itu yang menurut saya usaha saya di luar basket sih. Nah, tanggapan orang tua gimana Caleb pada saat kamu memutuskan, oke, Pak, Mah, misalnya gitu, aku mau nih masuk ke jalur pemain basket profesional deh, seperti itu. Otomatis kuliah. Lu cita-cita apa sih Caleb? Cita-cita awalnya? Tadinya jadi dokter gigi. Oke. Jadi dokter gigi kan kayak sampean nih sekarang. Nggak sampean. Nah, kamu ngomong apa ke orang tua pada saat memutuskan, oke, ini dunia basket adalah dunia yang akan kalian jalani dan ya akan hidup di basket gitu. Mereka gimana tanggapannya? Ya. Nah, memang waktu pas saya SMA, udah kelas 3, mama saya kan tahu tuh saya pengennya jadi dokter gigi gitu. Jadi mereka tuh, mama saya apalagi ya, mendorong saya untuk kuliah ke Unpad, waktu itu Unpad Bandung. Di situ kan ada jurusan kedokteran. Nah, sedangkan waktu itu kampus satu saya ITHB, itu kampus baru, yang baru jadi, baru bangun gitu, terus baru mencari nama, tapi dia menawarkan beasiswa 100% kepada mahasiswa-mahasiswa baru melalui jalur prestasi gitu, jalur basket, jalur tenis, ada juga renang dan lain-lain gitu. Nah, waktu itu nawarin juga gitu. Mama saya udah kekeh lah, istilahnya udah nggak mau gitu, Kak. Saya udah ke Unpad aja. Ke Unpad gitu. Tapi saya tuh kayak bilang juga di Unpad kan basketnya juga bagus, gimana gitu. Tapi akhirnya mama saya lihat lagi gitu, saya tuh udah mewakili kota Bandung gitu, mewakili Jawa Barat, terus ada
bisa nabung juga dari basket gitu. Akhirnya saya luluh lah istilahnya, ya udahlah diizinin ke ITHB. Tapi syukurnya saya bisa ngebuktiin gitu ke mama kalau misalnya saya di basket juga bisa menghasilkan uang, terus bisa berinvestasi juga gitu, terus bisa kuliah yang tidak membebani mereka gitu kan. Saya kan di S1 dapat 100%, di S2 dapat 100% juga. Jadi nggak membebani mereka sama sekali gitu. Dan ya untungnya saya bisa lulus S1 itu. Jadi tanggung jawab saya ke orang tua mengenai studi udah saya beresin lah istilahnya gitu. Gitu sih. Jadi mereka juga lama-lama ya mengizinkan gitulah sampai sekarang. Kalau papa is oke-oke aja gitu? Kalau papa sih syukurnya dari awal udah ngebebasin sih. Bebas. Background papa mama apa nih? Tanggung jawab. Backgroundnya papa mama apa? Karyawan swasta. Papa kerja di PT-DI, mama ngajar di international school, gitu, ngajar bahasa Indonesia. Berarti background atlet. Iya, darah atlet dulu dari mana kali berarti? Kayak nggak tahu. Nggak ada darah atletnya sama sekali. Iya. Dan untungnya kalau saya yang mempelori. Iya. Dan untungnya kamu lulus S1 ya gitu ya. Iya. Coba pada saat itu kamu nggak lulus S1 mungkin kamu nggak boleh main basket. Itu bisa di karantina kamu. Oke. Kita bicara tadi mengenai pengorbanan kamu Caleb yang meninggalkan masa waktu untuk bermain lah, seperti itu ya. Kamu merasa itu worth it nggak? Artinya bahwa ya sebetulnya waktu bermain dengan teman-teman ini kan juga berharga sebetulnya kan. Ada yang bilang sesuatu yang nggak akan mungkin bisa terulang gitu. Atau kalau udah main ya ada sesuatu yang nggak bisa terlupakan suatu saat di satu momen tertentu gitu. Menurut kamu worth it nggak gitu dengan ini yang kamu tinggalin dengan apa yang kamu capai sekarang? Worth it ya. Dan apakah itu sudah tertebus? Kamu main-main sekarang juga? Setelah ini kan di profesional sekarang lebih jadi kayak istilahnya lebih santai ya, apalagi kan saya udah lulus kuliah gitu. Terus sekarang kan kerjaan saya total di skate aja gitu. Jadi kan basket juga kan ada off seasonnya bisa 3 bulan, 2 bulan gitu. Yang 2 bulan itu bisa off, bisa nyantai gitu. Terus basket juga kan kerjaannya misalnya sehari 2 kali latihan. Jam 10 sampai jam 12. Terus sisanya off. Terus jam 4 sampai jam 6 latihan lagi gitu. Misalnya kayak gitu. Jadi kan jeda-jedanya itu bisa dipakai nyantai gitu, bisa dimain game, bisa dipakai main sama teman gitu. Jadi lebih enak sekarang di profesional kayak gitu sih kok. Oke. Kalau di klub lebih ketat ya jamnya ya. Ya. Oke. Cut. Conversation is off. Aduh Tuhan, kenapa saya sih? Kenapa nggak dia? Padahal kan saya rajin ke gereja, padahal saya baca Alkitab. Halo Sobat Podcast, terima kasih udah mengikuti video podcast ini sampai selesai. Jangan lupa untuk ikuti lanjutannya ya. God bless.